Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam episode yang keempat surat Al-A'raf ini kita lanjutkan dengan ayat yang keempat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha wa faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Artinya, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Jadi malam hari dan siang hari selalu disiksa. Karena apa? Karena tidak beriman kepada Allah. Karena tidak beriman kepada Allah itulah maka mereka negeri-negeri itu disiksa. Apa yang dimaksud negeri? Di dalam babakan syariat negeri itu ya negara-negara itu. Akan tetapi di dalam hakikatnya mutasyabihatnya yang dimaksud negeri-negeri itu adalah masing-masing singgah sana hawa nafsu manusia, itulah yang dimaksud negeri-negeri yang mana banyak anggotanya, banyak rakyatnya di dalam negeri-negeri itu. Apa rakyatnya? Ya ayat-ayat yang diwujudkan oleh hawa nafsunya, itulah rakyat-rakyatnya. Jadi sudah dicontohkan oleh Allah manusia-manusia yang balelo dari kekhalifaannya, manusia-manusia yang mendustai penciptaannya, seolah-olah selama ini kita tidak diciptakan oleh Allah. Seolah-olah kita diciptakan oleh Allah, tapi praktek aplikasi di dalam hati kita seolah-olah kita bukan ciptaan Allah, tapi kita ciptaan iblis dan setan. Kita ciptaan diri kita sendiri di hati kita. Aplikasinya kan demikian. Seolah-olah saja dohiriannya kita bilang bahwa seluruh manusia bahkan diriku ini ciptaan Allah. Seolah-olah saja demikian, masih angan-angan. Karena apa? Karena Allahnya juga angan-angan. Karena Tuhannya juga angan-angan. Karena agamanya juga angan-angan selama ini. Karena itulah semuanya angan-angan, semuanya tersesat di sisi Allah. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya. Jadi ketika kita masih bertuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita, siang malam kita disiksa terus oleh Allah. Apa rupanya? Rupanya adalah kita diperbudak. Hati kita dipenuhi dengan urusan
dunia yang fana ini, dunia yang memanaskan hati ini, dunia yang selalu berlomba-lomba manusia untuk meraihnya. Jadi hati kita selalu diperbudak oleh keadaan-keadaan kita sendiri. Karena apa? Karena selama ini kita jadi Tuhan tidak terasa. Karena selama ini kita telah mensekutukan Allah, seolah-olah diri kita yang bisa mengatur kehidupan kita, dan seolah-olah diri kita lah yang bisa mengatur kehidupan anak dan istri atau suami kita. Ya, seolah-olah kita lah yang bisa mengatur, mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan keluarga kita selama ini, sehingga kita dituntut, sehingga kita dipaksa, diperbudak untuk mencari dunia, untuk memikirkan dunia, sehingga kita tidak sempat sholat kepada Allah. Disuruh 5 waktu sholat saja tidak bisa sholat, karena di dalam 5 waktunya nyembah dunia di dalamnya, nyembah apa-apa yang dicintai di dalam hatinya. Seolah-olah saja sholat 5 waktu, seolah-olah saja badannya bergambarkan sholat Allahu Akbar, tapi hatinya selingkuh, mensekutukan Allah. Tapi hati kita selama ini lari jauh dari Allah menuju sang kekasih, yakni cinta-cinta dengan babakan-babakan dunia. Karena selama ini kita merasa sebagai raja di rajanya hati, maka kita disiksa dengan dunia. Itulah bukti Allah akan menyiksa di malam hari dan di siang hari. Kita ulangi arti ayatnya. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka istirahat di siang hari. Jadi istirahatnya di siang hari penuh dengan pikiran-pikiran. Nanti makan apa, mencukupi anak istri, kebutuhan keluarga, sekolah-sekolah anak kita, bagaimana mencarinya, seluruhnya disiksa di dalamnya. Karena apa? Karena seolah-olah kitalah pencipta semua itu. Kitalah pencipta semua keadaan-keadaan itu. Karena kita tidak beriman kepada Allah, maka siksalah. Itulah yang dimaksud jahanam itu. Neraka jahanam yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan? Ya sekarang. Bahan-bahannya sudah banyak, berkeleleran di mana-mana. Ketika bahan bakarnya ada, ya menyalahlah api neraka itu. Ini babakan hakikatnya, babakan yang sesungguhnya. Kalau menurut babakan dohiriyah dan syariatnya, surga neraka terjadinya nanti ketika manusia sudah mati, perjalanan-perjalanan gaib. Akan tetapi bagi manusia yang sudah mati sekarang, akan tetapi bagi manusia yang sudah menjadi Muhammad Rasulullah, bagi manusia yang sudah bersahadat kepada Allah dan Muhammad Rasulullah, maka akan ditunjukkan alam-alam itu dengan sangat nyatanya. Karena bukan manusianya sesungguhnya yang tahu, Allah lah yang tahu, Allah lah yang bermakrifat, karena manusianya sudah kembali kepada kemakrifatan diri sejati manusianya yang tak ada, yang gaib, yang tiada. Jadi yang ada hanya Allah. Jadi yang tahu semua itu ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Jadi ketika kita tidak beriman kepada Allah, maka siksalah. Setiap detik per detik kita selalu tersiksa di dalam dunia ini dengan seluruh urusan-urusannya. Ketika diperintah sholat 5 waktu pun menurut syariat kita tak bisa sholat.
Seolah-olah saja kita sholat. 5 waktu saja kita tak bisa sholat. Karena apa? Karena kita tidak bertuhankan Allah di hati kita. Maka di sholat kita pun pasti tidak bisa bertemu Allah. Tidak bisa menyembah Allah. Tidak bisa mengabdi kepada Allah. Jadi pada intinya di dalam sholat 5 waktu itulah barometer puncak-puncaknya penilaian seluruh ibadah-ibadah kita. Bila sholatnya itu lillahi ta'ala, pasti apapun yang berlaku di dalam syariat-syariat di luar sholat, pasti juga lillahi ta'ala. Akan dituhani Allah langsung. Akan tetapi bila di dalam sholat kita masih ada di dalam pengakuan diri manusia kita, masih yang diingat dan yang disaksikan di dalam sholat-sholat kita masih dunia yang kita saksikan, maka kotorlah, maka najislah sholat itu. Bila sholatnya najis, maka seluruh kehidupan kita pun akan ikut kotor, akan ikut najis. Karena apa? Karena dikotori oleh manusia itu sendiri. Manusia yang tidak sadar bahwa dirinya lah yang mentuhani diri manusianya sendiri, yang merasa ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini sebagai miliknya. Maka semuanya pasti jatuh ke lembah jahanam, yakni linafsi. Jadi bila puncak ibadahnya yakni sholatnya jatuh ke lembah neraka, yang diingat, yang disaksikan di dalamnya adalah dunia, maka ibadah yang lainnya pun juga ikut demikian. Karena yang dinilai oleh Allah sholatnya. Bila sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Bila sholatnya kotor, maka kotorlah semuanya. Jadi bila ingin suci sholat kita, suci kehidupan kita, maka sucikanlah hidup ini. Allah yang maha suci, maka sucilah apa yang terjadi di dalam agenda-agenda aktivitas-aktivitasnya badan ini sudah tidak dituhani oleh manusia lagi, kembali kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi paparan-paparan inilah yang dimaksud syahadat itu. Kalau syahadat hanya di mulut saja tanpa hati beriman kepada Allah, pasti syahadatnya sesat. Sholatnya akan tersesat, zakatnya akan tersesat, puasanya akan tersesat, haji umrohnya akan tersesat, dimakan, dibakar oleh hawa nafsunya sendiri, diakui manusianya lah yang bisa dan berkuasa atas semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kelima kita lanjutkan di dalam episode yang kelima yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada episode kali ini kita akan meneruskan episode yang kelima ini, kita akan meneruskan membacakan membacakan surat Al-A'raf yang bertepatan dengan ayat yang kelima. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Artinya, maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi adanya siksa, adanya kesempitan-kesempitan hati kita selama ini, karena selama ini kita zalim. Zalamtu nafsi, zalim kepada diri kita sendiri. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Hambanya lah yang menzalimi dirinya sendiri, yakni hamba yang tersesat jalannya dari Tuhannya. Hamba yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi ketika kita mendapatkan siksa dari Allah, ketika kita belum mengenal Allah, pasti di dalamnya kita berkeluh kesah. Di dalam kehidupan ini seolah-olah kesedihan dan kesulitannya lebih banyak daripada kebahagiaannya. Itulah tanda bukti kita selama ini suudzon kepada Allah. Kenapa semua itu terjadi? Karena di dalam hati kita tidak mengaplikasikan la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, maka azabku akan pedih. Terimalah azab yang pedih. Apa maknanya? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur secara syariatnya beda dengan bersyukur secara hakikatnya. Bersyukur secara syariatnya kan ketika kita mendapatkan pundi-pundi kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ketika kita mendapatkan rezeki-rezeki yang tak disangka-sangka, kita bersyukur atas rezeki itu. Kita tidak memandang Allahnya yang memberi rezeki, akan tetapi kita hanya menyaksikan rezekinya, kita hanya menyaksikan ciptaannya saja. Kita selama ini tidak pernah memandang siapa yang memberi rezeki itu, siapa yang mendatangkan rezeki itu. Ini babakan syariatnya. Seolah-olah bersyukur hanya pada babakan duniawi saja. Terkabul hajat-hajatnya, diterima doa-doanya, terkabul niatan-niatan dan cita-citanya, seluruhnya ada pada babakan dunia. Jadi tak mungkin ia bersyukur akan imannya bila secara syariatnya pasti yang disyukuri babakan dohiriyahnya. Akan tetapi cara bersyukur di dalam hakikatnya adalah mensyukuri bahwa hidup ini Allah. Mensyukuri bahwa badan-badan inilah ciptaan Allah. Khalifah Allah Muhammad Rasulullah yang diutus, dicipta, diperjalankan oleh Allah. Jadi sesuai ayat yang ada di Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya. Jadi dalam babakan syariat ini dinisbatkan kepada hanya khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
secara syariatnya, akan tetapi secara hakikiahnya, secara mutasabihatnya, yang dimaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hamba seluruh manusia yang diciptakannya sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan, hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan kedua orang tua, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi yang suci. Itulah kesucian Allah memperjalankan Muhammad Rasulullah pada suatu malam, yakni pada saat kita dicipta dari tanah sampai menjadi bayi, kan itu malam. Maksudnya kita goib, kita tak ada, kita tidak tahu perjalanan itu. Maka dari itu Allah lambangkan di saat malam hari, bukan malam-malamnya dohir, akan tetapi malamnya batin. Ketika tiada dirimu di hatimu, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud Isra. Jadi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad secara dohiriyah itulah contoh yang harus diaplikasikan di dalam batiniyah kita, agar kita, kehidupan kita sesuai contohnya, yakni menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad secara dohir dan batinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Jadi bagi orang-orang yang disiksa oleh Allah hatinya, yakni hatinya disibukkan dengan urusan dunia, maka suatu saat ia akan mengakui kesalahan-kesalahannya. Pada suatu saat ia akan mengakui kezalimannya. Pada suatu saat ia akan mengakui kejahiliaannya. Pada suatu saat ia akan mengakui persekutuannya. Pada suatu saat ia akan mengakui kekufurannya kepada Allah, bila ia sudah sadar bahwa ia hanyalah hamba, bukan Tuhan. Jadi selama manusia masih merasa jadi Tuhan di hatinya, jadi manusia yang di hatinya belum ada rasa syukur kepada hidup dan badan ini, maka selamanya manusia tidak akan menyadari akan kezalimannya, tidak akan menyadari akan kedustaannya, tidak akan menyadari atas kejahiliaannya, dan tidak akan menyadari atas persekutuan hatinya selama ini, bila manusia itu masih menjadi penguasanya hati yang bersekutukan dengan iblis dan setan. Jadi kapan kita menyadari kesalahan-kesalahan, kedoliman-kedoliman kita selama ini? Ketika kita sudah beriman kepada Allah, ketika kita sudah mengaplikasikan di dalam hati kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka disitulah kita akan menyadari semua kesalahan-kesalahan yang selama ini kita jalani. Ketika hati sudah kembali kepada Allah, bila hati belum kembali kepada Allah, bila hati masih mempersekutukan Allah, bila hati masih bersekutu dengan iblis dan setan yang nyata, maka selamanya kita tak akan pernah sadar, dan selamanya kita akan disiksa di dalam an-nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari kita lanjutkan ayat yang ke-6 di dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Artinya, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanya pula para rasul. Jadi apakah tidak ada petunjuk-petunjuk, petuah-petuah di dalam kehidupan ini sehingga hati kita tersesat? Karena petunjuk-petunjuk dan petuah-petuah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari para rasul dan para nabinya sudah tertuang, yang mana sudah ada di dalam kitab-kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Karena hati kita belum iman kepada Allah, maka seluruhnya diabaikan di dalam hati kita. Karena selama ini kita hanya menguak, karena selama ini kita hanya memperdulikan babagan syariat-syariat saja. Kita hanya berdebat, membeda-bedakan syariat-syariatnya saja, aliran ini, aliran itu. Karena hati kita selama ini sibuk di dalam syariat saja, maka petunjuk-petunjuk di dalam hati kita tak akan bisa tertembus. Karena yang ada, yang berkuasa di dalam hati kita selama ini hawa nafsu kita sendiri, maka petunjuk-petunjuk itu takkan bisa masuk menerobos hati kita. Karena apa? Karena iblis dan setan selalu menyesatkan anak cucu Adam, selalu menyesatkan Bani Adam, supaya Bani Adam mengaku-ngaku jadi Tuhan. Supaya Bani Adam, Bani yang tidak ada ini, supaya merasa ngaku-ngaku bahwa dirinya ada. Kamu yang ada, Allah yang gaib. Kamu yang wujud, Allah yang adam. Kamu yang hidup, Allah yang mati. Kamu yang berkuasa, Allah tidak kuasa. Iblis dan setan yang terkutuk selalu membisikkan demikian di dalam hati kita, sehingga ayat-ayat mutasyabihat di dalam petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran tidak bisa menembus ke dalam dada kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan adanya pemaparan-pemaparan ini, semoga saya terutama dan kita semua mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang bisa menerangkan begini bukan Abdul Halimnya. Abdul Halimnya hanyalah hamba. Abdul Halimnya yang bodoh al-fakir. Jadi kesemua paparan ini dalam kekuasaan Tuhan yang mentuhani kita semua. Tuhannya manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan tertipu Anda melihat sosok makhluknya. Pandanglah, saksikanlah hayatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu di dalam jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam episode yang ke-6 ini kita lanjutkan bacaan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Artinya, dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Jadi Allah akan memberitakan, yakni akan menghidayahkan kepada orang-orang yang dikehendaki dengan ilmunya Allah. Maksudnya ya dengan uripe Allah dewe. Karena Allah itu di mana-mana dan Allah tidak kemana-mana. Allah meliputi seluruh alam semesta ini. Allah meliputi seluruh ciptaannya. Allah meliputi hidup dan badan ini. Jadi dengan apa Allah beritakan kepada mereka dengan ilmu Allah? Dengan iman. Jadi dengan imanlah kita akan mengetahui bahwa Allah itu ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Karena apa-apa dan siapa-siapa. Karena di mana-mana dan tak kemana-mana itu ya hidup itu sendiri. Mari kita lanjutkan pada ayat yang ke-8 dari surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idhinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Artinya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini jelaslah. Menurut syariat, timbangan hisab itu yang besok ketika badan sudah mati. Jika badan sudah mati, apa masih bisa bermain timbang-timbangan? Badannya saja sudah tidak ada, sudah mati, ya sudah tidak ada lagi timbang-timbangan. Jadi arti dari ayat yang ke-8 di dalam surat Al-A'raf ini, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangannya, kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Kapan timbangan itu? Ya sekarang. Jadi pada hakikatnya kita sendiri, kita sudah bisa menimbang-nimbang diri kita sendiri. Kita berada di golongan mana? Kita menjadi kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta para rasul, atau menjadi kaumnya Fir'aun atau Namrud dan sebagainya, kaumnya iblis dan setan. Hati kita sekarang sudah tahu itu. Bagi Anda, bagi sahabat-sahabat yang sudah lama mengikuti pemaparan-pemaparan di channel Uripe Allah, sudah bisa menilai, sudah bisa menghisap sendiri, sudah bisa menimbang sendiri diri kita ada pada golongan kanankah atau diri kita berada di dalam golongan kiri. Kita sendiri yang tahu. Jadi timbangan itu sudah ada saat ini. Sudah kita ketahui di saat kehidupan ini. Bagi orang-orang yang ditunjuki Allah akan tahu itu. Maka dari itu, bagaimana mungkin kita bisa bermain timbang-timbangan sementara kita sudah kembali ke rahmatullah, sudah kembali rojiun kepada Allah, badan dan hidupnya sudah kembali kepada Allah. Jadi inilah bukti timbangan pada hari itu, berarti kan timbangannya sekarang.
hati kita bisa menimbang-nimbang sendiri. Jadi saya ini berada di golongan yang selamat apa masih di golongan yang tersesat, timbanglah sendiri. Bila sudah Anda ketahui, bila Anda berada di golongan yang tersesat, masih menyembah hawa nafsunya, masih wujud nyata hawa nafsunya daripada Tuhannya, berarti itu di dalam golongan yang tersesat. Maka jika sudah sadar bila Anda masih berada di dalamnya, maka bergegaslah, maka berhijrahlah. Seperti hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Dengan apa? Ikuti terus channel ini. Dan mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang sudah ada pada golongan yang selamat, maka yo menang-menang wae. Diam-diam saja, jangan merasa diri yang selamat. Karena bila manusia masih merasa diri yang selamat, berarti hakikatnya ia belum selamat. Jadi hakikatnya orang-orang yang selamat itu orang-orang yang sudah tidak tahu dirinya sendiri, karena ia sudah pulang ke rahmatullah. Itulah orang-orang yang selamat, yang mana di hatinya yang ada hanya Allah, bukan hawa nafsunya yang ada. Jika yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang kuasa di hatinya hanya Allah, maka kan sudah lenyap, maka sudah adam kemanusiaannya. Itulah orang-orang yang selamat, orang-orang yang tidak merasa dirinya selamat. Namun bagi orang-orang yang merasa sudah paham, yang merasa dirinya sudah selamat, itu pada intinya belum selamat. Karena yang masih paham, karena yang masih merasa selamat, masih hawa nafsunya sendiri, masih ditunggangi oleh iblis dan setannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan pada ayat yang ke-9 dari surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Artinya, dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Inilah manusia-manusia yang menyiksa dirinya sendiri, yang dolam tu nafsi, yang mana manusia masih mempertuhankan dirinya sendiri daripada mempertuhankan Allah sebagai pencipta dirinya. Karena apa? Karena masih merasa bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa badan ini badan manusianya, maka ia akan merugi di dunianya, juga merugi di akhiratnya. Babakan dunianya merugi, disiksa, diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh dunia, di akhiratnya pun sangat rugi ketika sholat yang diingat bukan Allah, tapi tetap dunia. Disuruh naik ke akhirat supaya akhiratnya selamat, kok malah masih bermain-main di dunia. Tidak akan pernah bisa sholat, tidak akan pernah bisa mengabdi kepada Allah bila ia masih merugikan dirinya sendiri karena tidak mengikuti ayat-ayatnya Allah, karena hatinya selalu mentauhidkan hawa nafsunya daripada mentauhidkan Tuhannya, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
Seolah-olah di alam semesta ini, seolah-olah alam yang ada di dalam diri manusia kita sendiri ini seolah-olah ayat-ayat hawa nafsu, ayat-ayat diri kita, cerita-cerita diri kita, aktivitas-aktivitas diri kita, sholat-sholat diri kita, ibadah-ibadah diri kita. Semuanya diakui oleh diri kita. Inilah bukti bahwa kita selama ini mengingkari ayat-ayatnya Allah. Karena apa? Karena seolah-olah badan-badan inilah yang bisa mewujudkan ayat-ayat itu. Seolah-olah badan-badan inilah yang bisa membuat ini dan bisa membuat itu. Seolah-olah badan inilah yang bisa menciptakan ini dan yang bisa menciptakan itu. Karena kita selama ini luput menyaksikan hiduplah yang bisa menggerakkan badan. Sehingga badan bisa menciptakan ini dan bisa menciptakan itu. Maka bagi manusia yang masih memberhalakan hawa nafsu dan badannya, maka ia akan merugi. Karena tidak ada kebaikannya sama sekali di hatinya. Bagaimana mungkin dikatakan baik di sisi Allah sementara hatinya mensekutukan Allah? Itulah dosa yang teramat agung, dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah. Kecuali ia segera bertaubat. Kapan? Ya sekarang. Jangan nunggu nanti ajal menjemput. Berlomba-lombalah dengan ajalmu. Jadi berlombalah, carilah iman itu sebelum kedahuluan datangnya ajal menjemput. Agar apa? Agar di dunia kita selamat, akhiratnya pun juga selamat. Agar di dunia ini kita sudah tahu jalan kemana kita harus pulang. Agar di dunia ini kita tahu kemana arah kita kembali ke rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua pada umumnya, semoga kita semua bersama di dalam umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengaplikasikan contoh-contoh yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berketuhanan, di dalam iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.